Oke guys, kembali lagi dengan saya Oscar. Hari ini kita akan membahas soal bagaimana uang diciptakan. Nah, kalau kita berbicara soal uang, tentunya kita harus memulai dari pemerintah. Karena pemerintah adalah pembeli dan penjual terbesar di perekonomian sebuah negara ya. Jadi, pemerintah itu punya banyak pengeluaran ya, dan pengeluaran mereka besar-besar. Contohnya untuk gaji staf negara, untuk proyek-proyek pemerintah, dan untuk biaya militer mereka contohnya ya. Dan untuk membayar pengeluaran mereka ini, pemerintah tentunya dapat uang dari pajak maupun investasi asing, atau ada juga pemerintah mengeluarkan apa yang disebut dengan obligasi negara melalui departemen mereka yang namanya Kementerian Keuangan ya, atau disingkat Kemenkeu. Jadi Kementerian Keuangan akan mengeluarkan surat obligasi negara. Dan apakah itu obligasi negara? Itu adalah surat IOU yang berarti saya hutang ke kamu gitu ya. Yang isinya sebagai contoh berkata seperti pinjamkan pemerintah 100 miliar rupiah dan dalam 30 tahun pemerintah akan kembalikan 100 miliar rupiah itu berikut dengan bunga berapa persen. Surat obligasi itu bisa jangka waktunya berbagai macam ya. Ada yang di bawah 12 bulan atau setahun yang disebut dengan SUN, surat utang negara, atau yang di atas 12 bulan itu disebut obligasi negara. Lalu surat obligasi ini dijual di pasar lelang obligasi atau bahasa Inggrisnya bond auction kepada biasanya pembelinya adalah bank-bank besar yang berfungsi sebagai dealer primary ya. Kenapa disebut dealer primary? Karena di pasar lelang obligasi ini, surat-surat obligasinya itu adalah surat-surat yang baru pertama kali dikeluarkan oleh negara. Dan pasar lelang obligasi ini kategorinya adalah pasar perdana ya, bukan pasar second atau pasar sekunder. Nah, sesudah dealer primary ini beli surat obligasi tersebut, biasanya sebagian mereka simpan karena menghasilkan bunga dan sebagian lagi dijual ke pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana investor-investor bisa memperjualbelikan sekuritas-sekuritas yang mereka sudah punya atau yang orang lain sudah punya, bukan sekuritas yang baru diterbitkan atau disebutnya IPO ya, Initial Public Offering, yang biasanya dijualnya cuma di pasar perdana atau pasar primer tadi. Pasar sekunder ini adalah satu bagian dari apa yang menjadi supply uang kita. Lalu seperti yang kalian tahu, salah satu institusi pemerintah itu adalah Bank Sentral ya, atau di Indonesia namanya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini bisa membeli obligasi, tapi tidak bisa beli di pasar perdana. Dia cuma bisa beli di pasar sekunder. Dan ketika dia ingin menambah jumlah uang yang ada di suplai uang masyarakat, dia akan membeli banyak surat obligasi dengan cara yang disebut sebagai operasi pasar terbuka ya, atau open market operation. Dan dengan membeli surat obligasi tersebut, Bank Sentral menginjek ekstra uang ke peredaran. Jadi kebanyakan uang baru yang dicetak tanda kutip oleh bank sentral itu bukanlah uang kertas atau uang logam yang biasa diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini adalah uang digital yang dimasukkan ke komputer untuk account bank dealer primary yang dari mana bank sentral itu membeli surat obligasi tersebut. Dan semakin banyak surat obligasi yang dibeli oleh bank sentral, itu akan menambah aset di neraca keuangan bank sentral tersebut. Dan dalam waktu yang sama juga berarti kas cadangan untuk bank dealer primary tersebut juga bertambah karena bank sentral membeli surat obligasi tersebut dari bank tersebut ya. Jadi itu adalah cara yang pertama, yaitu uang yang diciptakan oleh bank sentral. Dan uang ini hanya menciptakan sekitar 20% dari uang yang ada di suplai uang kita. Lalu cara yang kedua adalah uang-uang yang diciptakan dengan sistem fractional reserve banking yang menciptakan sisa 80% dari suplai uang kita. Jadi caranya bagaimana? Nah, di suplai uang ini orang-orang kan bekerja, bertransaksi, membeli dan menjual sesuatu, barang atau jasa, dan mendapatkan pendapatan mereka. Lalu, sesudah mendapatkan pendapatan itu, biasa kan mereka menyimpan uang mereka di bank komersil kan?
Lalu dengan sistem fractional reserve banking ini, bank-bank komersil diperbolehkan oleh bank sentral untuk meminjamkan uang nasabah-nasabahnya dengan rasio tertentu yang disebut dengan reserve ratio. Masing-masing bank bisa punya peraturan reserve ratio tertentu tergantung kebutuhan negaranya saat itu seperti apa. Kadang 15%, kadang 10%, kadang juga 0%. Maksudnya reserve ratio, sebagai contoh kalau misalnya reserve rasionya adalah 10% ya, itu berarti 10% dari saldo yang nasabah ini sudah depositokan harus kasnya dipegang oleh bank tersebut. Dan sisa 90%-nya itu boleh dipinjamkan kepada nasabah-nasabah yang lain. Jadi sebagai contoh, misalnya orang ini mendepositokan 1 miliar rupiah ya. Itu berarti yang diharuskan oleh bank sentral untuk bank komersil ini pegang kasnya hanyalah 100 juta. Dan sisa 90%-nya, yaitu 900 juta, ditulis di pembukuan bank sebagai bank kredit ya, atau IOU atau hutang bank pada nasabah tersebut. Dan itu mengakibatkan total uang yang ada di suplai uang sekarang menjadi 1,9 miliar dari uang yang didepositokan 1 miliar tersebut. Bank kemudian meminjamkan 900 juta itu kepada nasabah-nasabahnya kan. Sebagai contoh di sini misalnya 3 orang yang masing-masing mendapatkan 300 juta. Lalu mereka pakai uang itu untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan. Contoh ada yang untuk beli rumah, ada yang untuk beli mobil, atau juga untuk modal kawin. Ya. Lalu pengeluaran itu kan akhirnya menjadi pendapatan untuk orang lain kan. Dan orang-orang ini juga menyimpan pendapatannya di bank komersil mereka. Dan bank-bank ini juga mempunyai reserve ratio yang sama kan, yaitu 10%. Yang berarti mereka bisa meminjamkan 90%. Dan kalau di angka kita ini menjadi deposito 900 juta, bank kredit 810 juta, menjadi total 1,7 miliar. Ya. Lalu bank-bank ini pun meminjamkan 810 juta tersebut pada nasabah-nasabah mereka yang lain. Dan mereka juga melakukan hal yang sama, memakai uang total 810 juta itu untuk membeli barang dan jasa seperti rumah, mobil, dan modal kawin sebagai contohnya. Dan uang itu akhirnya menjadi pendapatan orang lain kan, yang juga menyimpan uangnya di bank-bank mereka ya. Dan kita lihat lagi angka kita bertambah menjadi deposito 810 juta, 90%-nya menjadi bank kredit, yaitu 729 juta, yang menghasilkan total 1,5 miliar. Oke, nah kalau ini semuanya dijumlahkan, ini kan berarti sistem fractional reserve banking ini sudah menciptakan uang sejumlah 5,1 miliar yang asal muasalnya hanya dari deposito sebesar 1 miliar, ya kan? Jadi uang sejumlah 5,1 miliar ini akan masuk ke suplai uang kita, ya. Nah, jadi seperti itulah dua cara uang baru diciptakan untuk menambah jumlah uang yang ada di suplai uang sebuah negara. Sebelum saya selesaikan video ini, kalau kalian ingat, surat obligasi itu adalah sebuah surat IOU, saya hutang ke kamu. Dan tadi di cara yang pertama, Bank Sentral itu kan membeli banyak surat obligasi negara kan, dengan cara operasi pasar terbuka mereka. Itu kan berarti negara atau pemerintah mempunyai hutang kepada semua pemegang surat obligasi tersebut. Dan pemerintah itu mendapatkan uang untuk membayar uang pokok dan bunga dari surat obligasi negara itu, salah satunya dari pajak penghasilan ya, di mana uangnya dikumpulkan oleh Departemen Perpajakan dan disetor kepada Kementerian Keuangan. Dari situ, Kementerian Keuangan akan membayar uang pokok dan uang bunga dari obligasi negara itu kepada pemegangnya, yaitu bank yang menjadi dealer primary yang masih memegang surat obligasi itu, para investor-investor di pasar sekunder, dan tentunya bank sentral. Ya. Jadi seperti itulah bagaimana uang diciptakan di sebuah negara. Cara ini mirip di banyak negara di dunia ini. Mungkin ada perbedaan sedikit, satu atau dua, dan detail prosesnya, tapi kebanyakan negara di dunia ini melakukan sistem yang sama. Jadi saya harap video ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya.